Oke, saya yang tanya nanti. Seringkali kita diajarkan untuk berbuat baik nanti. Lalu ukuran kebaikan dalam diri kita sendiri itu apa? Apakah ada standarnya yang bisa kita pergunakan bahwa kita itu sudah cukup baik atau belum nanti? Baik. Ya, satu hal yang kalau kita kutip salah satu pokok dharma, yaitu adalah bahasa palingnya itu Kewala esa bhikkhave sappurisa bhumi yadidang katanyuta kata wedita. Nah, itu kalau diterjemahkan keberadaan seseorang yang disebut sebagai orang baik, yaitu istilah bahasa palingnya itu sappurisa. Sappurisa itu ya seperti orang bajik, priyayi atau gentleman begitu ya, yang dalam sisi luaran maupun sisi dalamnya ya sesuai, bukan baik sekedar tampak di luaran, tapi sisi dalamnya itu ya berbeda kontur, berbeda warna. Yang mana itu juga ada cerita itu, seseorang ibu yang di luaran itu kata-katanya bagus, kata-katanya manis, ya. Tetapi ya setelah dipancing-pancing oleh pegawainya, ya maksudnya itu supaya ini aja, bukan untuk kebencian ya, tetapi justru untuk menyadarkan diri si ibu ini. Ya ternyata si ibu ini juga keluar juga marah-marahnya. Ya itu artinya apa yang tampak di luaran belum tentu yang mewakili yang di dalam. Nah, yang disebut orang baik itu ya orang yang tampak di luaran termasuk juga sama di sisi dalamnya itu punya nilai-nilai yang baik juga. Di sini siapa yang disebut dengan kriteria orang baik yang menjadi dasar fondamen disebut orang baik itu apa? Adalah orang yang bisa tahu budi jasa dan bisa mengungkap budi jasa itu. Kata mengungkap di sini juga bisa dalam bentuk ucapan, juga bisa dalam bentuk balas jasa. Itu kata wedi itu. Selain itu, orang disebut telah memiliki jiwa baik itu jika sudah memahami kemanfaatan dari kebaikan itu. Tidak lain adalah punya pandangan benar. Ati dinang, ati sukata tukatanang kamanang balang wipako. Ya, yang artinya adalah bahwasanya pemberian itu ada, yaitu pemberian ini tidak sia-sia. Nanti akan ada dampak-dampak positif, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik secara pribadi maupun secara kolektif, meskipun secara sosial kebersamaan, itu akan ada buah-buahnya. Ya, termasuk juga tadi itu disebutkan ada ya buah hadiah dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara baik dan buruknya itu. Ya, orang menderita, orang sengsara bukan tanpa sebab, bukan sekonyong-konyong, melainkan karena ada sebabnya. Di sisi yang lain, orang bisa berbahagia, bersenang, itu juga bukan berkah jatuh dari atas, dari langit, tetapi juga dari upaya yang murni, ya, berasal dari diri sendiri. Meskipun tampaknya itu, oh ya,
Dia kan dapat pertolongan dari si A itu, si B itu. Tapi tahu enggak kenapa si A, si B itu menolong dia? Kan juga ada sebabnya. Ya, itu apa namanya, kalau dirunut-runut tidak lepas dari diri yang bersangkutan juga. Ya, itu namanya punya kepercayaan pada hukum karma yang merupakan salah satu dari ciri orang yang punya pandangan benar. Dan orang yang tegak dalam pandangan benar inilah mampu memilah-milah dan memilih apa yang patut dilakukan bagi diri. Nah, sudah punya standarnya sebagai orang yang baik. Nah, memiliki cara pandang yang benar. Lebih dari itu, ada satu hal yang menjadi standarnya disebut orang baik itu, yaitu apa? Telah menembus 4 kebenaran Arya. Meskipun dalam tahapan cara pandang saja menembusnya, yang mana mengetahui bahwasanya penderitaan akan muncul karena menyenangi hal-hal yang sifatnya berupa bentukan-bentukan. Ya, oleh karena semua bentukan itu ya, meskipun ada sisi menyenangkannya, juga ada sisi celanya. Sisi celanya itu berupa kekecewaan, kesengsaraan, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, ratap tangis, keluh kesah dan sebagainya. Itu karena menyenangi atau menggandrungi. Nah, ini adalah realisasi dari orang yang menembus kebenaran Arya. Sehingga karena itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian bagi diri. Setidaknya itu ya tidak melakukan hal-hal bodoh, melakukan hal-hal nista yang mengarah ke kesengsaraan sampai terlahir di alam-alam sengsara dan sebagainya. Nah, itu adalah sudah menjadi kriteria dan merupakan kriteria standar yang ideal dalam ajaran Sang Buddha ini untuk seseorang dikatakan sebagai orang baik. Tapi itu ya sekali lagi termasuk bagian yang tingkat atas, ya, yang mana kita menyebutnya itu sebagai tingkatan-tingkatan Arya Pugala atau orang-orang yang mulia, atau disebut juga sebagai orang yang suci, begitu ya. Ya, setidaknya dasarnya adalah orang yang punya rasa tahu budi jasa, orang yang bisa mengungkap budi jasa orang lain, ya, dengan cara tutur kata atau dengan cara tindakan, dengan membalas jasa. Sekali lagi, itu disebut sebagai sapurisa bumi. Bumi itu artinya apa? Alas, dasar, pondasi. Sapurisa, pondasi atau dasar disebut sebagai seorang yang baik itu bagaimana? Yaitu katanyu, kata wedi. Itu setidaknya. Yaitu kalau mengutip salah satu dari yang Sang Buddha ajarkan. Yang lainnya juga banyak sekali. Tidak perlu mengulangi lebih panjang lagi, hanya sebatas sekedar mengungkap saja tentang memiliki pandangan benar, dalam arti bahwa pemberian itu ada kemanfaatannya, bahwasanya perlakuan yang seseorang berikan kepada ibu, kepada ayah, itu ada dampaknya. Buah hasil dari perbuatan buruk dan perbuatan baik itu ada juga. Jadi hati-hati dengan perbuatan. Ya, Sang Buddha mengajarkan tentang karma bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjadi ngeri, tetapi untuk menjadi sadar untuk bagaimana diri memilih jalan yang mendatangkan kemanfaatan, mencegah dari hal yang merugikan. Termasuk juga mengajari kita untuk bertanggung jawab.
kita bertanggung jawab pada diri kita, tidak asal tunjuk, oh karma saya pada yang lampau itu yang lampau, bukan saya sekarang. Padahal kalau hari ini dia rajin, dia tekun, tidak mengarahkan diri ke hal-hal yang sia-sia dengan berjudi, dengan mabuk-mabukan dan sebagainya, ya dia mungkin bisa berhasil. Tapi karena dia begitu, kemudian tidak berhasil, kemudian menunjuk tuh, ya ini buah karma saya dari kehidupan lampau. Atau mungkin mungkin dewa mengutuk saya, itu ajab datang pada saya, itu macam-macam alasan, lempar tanggung jawab. Termasuk juga mengajari orang ya untuk menjadi tegar. Sang Buddha mengajar hukum karma ini menjadi tegar. Kalau ada bahagianya, ada menderitanya, ya kalau bahagia ya tentu mudah untuk dilewati. Tapi yang menderita ini gampang enggak orang itu melewatinya? Nah, diajari untuk menjadi tegar. Bagaimana? Ya sudah, kan semuanya itu tidak lepas dari diri masing-masing. Ya tegarlah dalam menghadapi segala konsekuensinya. Apapun itu, gitu. Jadi itu yang bisa dipetik dari pelajaran tentang hukum karma atau memahami hukum karma itu, ya bukan sekedar ini kamu masih punya keburukan sekian, nanti dibayang-bayangi oleh keburukan, nanti harus melakukan ini, melakukan itu untuk mencegah buah karma buruk itu datang dan sebagainya dengan berbuat berbagai macam upacara buang sial, upacara ini itu dan sebagainya. Ya itu sudah arahnya itu ya kalaupun tidak jauh-jauh banget ya sudah tidak selurus yang dimaksudkan dalam Sang Buddha mengajarkan Dharma. Saya rasa kalau mau dijawab begitu dari pertanyaan tadi itu bisa sangat luas juga ya. Hanya saya menilik dari 1-2 sisi yang barangkali bisa dijadikan pertimbangan juga. Gitu kurang lebihnya. Anumodhana ya. Sapitiyo vivajantu